Halo teman-teman semua, selamat siang, salam sehat. Sekarang adalah sesi terakhir kita pada hari ini, yaitu Q&A bersama Mas Zainul Rozikin, AMD GZ. Ya. Jadi Mas Zainul ini adalah owner dari Extraordinary Event Organizer, betul? Benar ya? Extraordinary. Benar. Benar. Oke. Nah, sekarang ini kita lebih lebih santai lagi, karena langsung ngobrol sama yang punya IO-nya. Mungkin teman-teman yang mau nanya bisa langsung di kolom dulu ya, di komentar juga di situ ya. Kalau biasanya saya ngobrol sama teman-teman entrepreneur, pertanyaan saya pertama selalu start with why. Kenapa Mas? Kenapa? Why? Kenapa Yang membangun pertama, IO ya? Kenapa membangun IO ini? Apalagi fokusnya di healthcare. Yang pertama, saya suka organize. Oke, Dari sekolah sama mahasiswa terutama ya. Ikut himpunan, ikut KM dan lain-lain, terus ke bawah sampai lulus kuliah. Dan kenapa kok health? Ya soalnya saya basicnya dari kesehatan emang. Jadi di sisi lain emang bawa dari tenaga kesehatan untuk koleksi SKP juga, sekalian update ilmu. Jadi SKP itu poin yang diperlukan untuk tenaga kesehatan untuk perpanjangan SDM. Jadi SDM itu seperti SIM. Oke. Jadi tenaga kesehatan nggak boleh kerja kalau nggak punya SDM. Nah, SDM diperpanjang per 5 tahun sekali dengan syarat ikut event atau ikut kegiatan sosial yang memiliki nilai poin sesuai jurusan tersebut. Kalau boleh tahu dulu setelah lulus kuliah itu langsung bisnis kah atau sempat bekerja dulu? Pertama kali bisnis SMA sih. Wih, Itu jual kayak semacam kue kering. Sekarang kan lagi ngehits lagi ya. Ya. Kue kering dikiloin, diseperempatin, setengah kilo gitu. Kalau dulu aku beli partai di pasar besar, terus aku packing kecil-kecil, aku jual seribuan, aku jual di 2 sekolah di dekat rumah. Oke. Waktu itu masih SMA sih. Soalnya emang uang saku dari orang tua menurut aku kurang. Nggak tahu sih aku yang kurang bersyukur atau gimana. Cuman menurut aku kurang. Nggak untuk jajan aja kan, buat beli baju dan lain-lain. Ya. Gimana caranya? Akhirnya ada cara repacking. Repacking ya, repacking. Ada branding juga nggak mas kalian? Ada nama? Nggak ada branding. Oh, ada branding ya. Tinggal packing aja. Tinggal packing aja. Menjual Jual lagi. Margin berarti ngambil marginnya ya? Benar. Oke. Berapa lama mas? Pokoknya sekitar hampir setahun. Terus putus gara-gara ada peraturan dari pemerintah kalau sekolahan dilarang menjual makanan yang berbungkus plastik. Sampai sekarang kan nggak boleh kan, sekolah-sekolah kan harus makanan yang makanan jajan pasar itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau yang berbungkus plastik dan nggak bisa didaur ulang, Akhirnya dalam rangka penghijauan atau apa? setelah plastik itu nggak bisa akhirnya Nggak lanjut. Tapi kebetulan emang waktu itu udah kelas 3 SMA, jadi bisa fokus ke kuliah. enggak, fokus ke ujian nasional. Oh, yang dulu ya. Kan baru kuliah. Terus di kuliah menyambung lagi kan? Di kuliah Ininya apa namanya, entrepreneurnya? Bisnis lagi? enggak, awal kuliah, sebelum kuliah sebenarnya pas kuliah saya mas. Kebetulan diajak teman buat datang kuliah, disuruh ibu juga. Ya iseng-iseng, gak niat sebenarnya, cuma coba-coba aja. Waktu itu juga statusnya sebagai pegawainya McD. Waktu itu nyaman banget kerja di McD hampir 6 bulan. Terus nggak tahu terima di Poltekkes. Keterima di UB sama di Poltekkes, hanya aku terima di Poltekkes. Di UB dapat apa mas? Nutrisi pangan, gizi tapi yang pertanian, makanan tapi yang pertanian. Kalau gizi kan makanan tapi di kesehatan. Oh, paham. Iya, yang di Poltekkes. Ya, nutrisi pangan, lebih ke arah tekpang gitu. Hanya ngambil di Poltekkes itu. Hanya kuliah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa cari uang dari luar. Soalnya kan kuliahnya padat di 3 kan soalnya. Kuliahnya padat, akhirnya aku milih jalan sebagai sales. Salah sama mas? Sales waktu itu pernah jadi sales asuransi, MLM, terus sama ikut IO. Oh, berarti dari situ tuh ya? Dari situ. Dari situ ya. Selain suka himpunan, di luar aku IO.
kuliah enggak. Wah. Jangan dicontoh. Jadi lebih memprioritaskan apa yang saya suka sebenarnya. Sampai sekarang pun apa yang saya lakukan itu apa yang saya suka. Orang bilang baik, kalau saya nggak suka nggak saya lakuin. Jadi gitu. Dan yang dilakukan itu, yang disukai itu ternyata membuahkan cuan. Kebetulan Serunya gitu ya, ya, seru ya. Jadi hobi yang bisa dicuankan akhirnya mas. Ini sulit ya. Berarti itu di tahun berapa mas bentuk IO itu? IO ini aku bentuk setelah aku selesai jadi agen asuransi itu akhir perkuliahan sih mas, waktu ngurus kerjaan ilmiah itu tahun 2014 akhir. Awal. Wah, saya baru masuk, baru lulus kuliah. 2014 awal. Saya masuk sampai Udah merintis, terus nekat keluar dari IO yang sebelumnya. Soalnya emang ada berbeda pendapat. Waktu itu aku pengen usul penyelenggaraan event kesehatan yang tidak terlalu formal. Soalnya istilahnya kalau sekarang itu kekinian ya, kekinian gitu loh, anak muda banget. Sedangkan IO yang sebelumnya nggak mau, IO yang sebelumnya tetap datang pakai batik panitianya, terus nggak make up, kayak cewek-ceweknya biasa-biasanya, terus ada sambutan gini kok, gono gini banyak lah pokoknya. Terus terkesan formal banget. Akhirnya saya ingin nekat ngeluarin uang tabungan banyak buat modal awal itu. Dan akhirnya masih bertahan sekarang. Alhamdulillah bisa dikatakan paling lama tanpa ganti nama. Kalau di kota-kota yang lain sebenarnya pemainnya sama, cuman mereka ganti nama ini, dapat tahun hilang, ganti nama ternyata orangnya tetap. Nah, kalau saya hampir 6 tahun ini tetap extraordinary ya. Awalnya dulu extraordinary event organizer. Berhubung saya emang lebih ke kesehatan, akhirnya ganti nama extraordinary health. Dan yang organizer sendiri. Dan ada lagi juga wedding organizer, extraordinary WO. Oke. Itu yang baru tahu. Jadi yang terbaru ini WO-nya ya? Yang terbaru WO-nya. Kalau buat promotor udah dari awal itu berarti fokusnya di IO, terus sempat fokus ke promotor. Sempat ke IO, cuman akhirnya balik ke promotor. Oke. Apa yang membuat akhirnya balik ke promotor? Kalau IO ini kan kita tender ya, apalagi kalau kita ikut tender dari pemerintah, ada resikonya banyak sih. Kadang-kadang uang nggak langsung cair. Oh betul, terus diputerin dulu. Nah, itu kadang-kadang kasihan kan orang yang di bawah kita itu kan nunggu angan-angan gitu kan. Kalau promotor kita pure, jadi pengelolaan uang ATM seluruh peserta. Kita gimana cara manajemen uang ini? Yang penting pemasukan lebih dari pengeluaran. Jadi budgeting mulai pemilihan pemateri kayak tadi Pak Bagong, orang-orang hebat kan, itu tetap aja. Jadi nggak asal udah kita ambil yang pemateri yang keren-keren aja, tiketnya segini, ternyata pakok istilahnya. Jadi kayak nggak untung nggak rugi gitu loh. Impas ya? Impas gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi salah satu tips ya bertahan sampai sekarang itu memanajemen uang itu penting banget. Soalnya kita pure tanpa ada pihak yang lain, tanpa ada sponsor, tanpa ada vendor yang membantu atau apa gitu. Jadi pure pengelolaan uang. Kalau promotor di Malang tuh banyak sih mas. Soalnya sih baru ini ada promotor. Saya kira semua digabung di IO itu. Kalau buat di sini kan. Kalau dulu waktu aku masih mahasiswa semester 1 itu kan udah ikut IO ya. Waktu itu promotor banyak. Dan salah satu yang aku ikutin itu yang paling besar ya. Itu banyak, tapi ya gitu. Muncul beberapa kali event tumbang. Muncul beberapa tahun tumbang. Tapi aku nggak tahu sih masalahnya mereka kenapa ya. Aku sempat ketemu kadang-kadang mantan anggotanya atau apa, aku tanyain juga nggak tahu. Mungkin tertutup ya. Kalau aku dulu kan terbuka. Jadi nggak ada space antara ketua sama anggota. Jadi kita kayak teman gitu. Kita kayak teman. Terus mungkin apa ya? Kita jalin ikatan dengan anggota. Gimana caranya kita
seperti yang tahun sebelumnya kita rekrutasi bareng sering sama anggota. Ya, berarti bondingnya bagus mas ya. Nah, Mungkin salah satu cara untuk how to sustaining the benar. ya. Ada lagi nggak mas cara lain mas? Karena kan lihat tadi seperti mas Zainul ngomong juga ternyata yang paling lama dengan nama yang sama ya ini. Alhamdulillah. Tetap extraordinary maksudnya. Extraordinary namanya mas ya. Tips yang lain mungkin selain kita jalin ikatan dengan anggota, kita jalin ikatan dengan market. Nah, Itu penting banget mas. Jadi misal kita udah dapat peserta, gimana caranya ini peserta repeat ke event berikutnya. Yep. Entah itu untuk mantan peserta event X, kalau mau ikut event Y, dapat potongan sekian. Oh, dibanding mas. Nah, Akhirnya gitu ya, harganya. terus kita memiliki banyak penawaran juga untuk jadi koordinator. Misalkan koordinator tiap dapat satu peserta bonus 10K. Oh, restoran ini ya. Wah, kadang-kadang ada yang kalau ada yang barbar, satu koordinator bawa 110 orang, gimana tuh? Kalau 110 orang aja dikali 10K 1.100.000. Ya, Iya, benar. kalah anggota-anggota aku fee-nya. Iya kan? Oh, diterapin. Freelance organizer aja nggak sampai segitu. Malah kalau dibandingin fee-nya besar mana antara lu atau koordinator? Besar koordinator. Cuma jadi koordinator juga gak gampang. Dia juga harus punya latar belakang seorang yang bisa menginfluence. Iya, benar. Misalkan satu kampus atau satu instansi. Nah itu benar-benar kita sayang itu orangnya. Iya, benar-benar kita sayang. Kalau misalnya dia malas ongkir, kita yang ke sana, kita yang ambil, kita yang antar hari pertama, yang lain hari keempat. Oh iya. Biasanya kan ada yang nggak datang gitu kan seminar aktif sertifikatnya. Kita utamain gimana caranya. Karena cuan terbesar dari dia juga ya. Nah, kita sayang banget. Jangan sampai ini lolos ke promotor yang lain. Sebenarnya di promotor kesehatan juga di luar Malang masih banyak promotor yang lain yang mungkin price more. Yep. Nah, dibanding promotor yang lain kita masih lebih mahal. Tapi kualitas. Tapi kita memastikan kualitas itu ya sesuai lah dengan apa yang mereka punya. Itu gimana mas membangun kualitas dalam manajemen marketing? Kalau aku sih gampang mas, tinggal dibalik aja aku jadi peserta gimana. Gitu ya. Seperti kayak kita dagang ya. Ya. Jangan makanan atau apa, nasi goreng 10.000 enak, worth it, pasti repeat kan. Ya. Nah, jadi kalau masalah price war, aku nggak pernah takut kalau price war itu. Hanya aku juga tahu kalau aku jadi peserta gimana, aku nyaman dengan harga ini, dengan kualitas ini gimana. Udah pernah diriset belum mas? Value apa yang dimiliki sama teman-teman IEO hingga sampai sekarang itu yang membedakan IEO dengan promotor lainnya atau IEO lainnya? Pengemasannya lebih ke anak muda mungkin ya. Di luar juga banyak anak yang muda juga, lebih muda dari saya juga. Cuman pengemasannya event itu formal. Packagingnya formal tuh maksudnya gimana? misalkan seminar aja dah, nggak ada akustik, nggak ada hiburan. Kalau kita kan diferensiatif ya, jadi kadang akustik, ntar next event ada stand up comedy, next event ada dance atau apa gitu. Oke, jenis-jenis eventnya berarti yang beragam. Iya, kadang-kadang kita bermateri full 3, ntar 1 influencer ngasih motivasi gimana jadi tenaga kesehatan. Misalkan kita manggil beauty vlogger, gimana kita ngasih tips itu menjadi tenaga kesehatan yang tetap cantik walaupun berdinas di rumah sakit.